Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pembentukan bayangan pada lensa negatif ya. Sama halnya seperti lensa positif, untuk memudahkan kita dalam penggambaran suatu lensa negatif dapat digambarkan dengan garis lurus dengan tanda negatif di atasnya. Pada lensa negatif ini terdapat sinar istimewa. Sinar istimewa tersebut yaitu: pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari fokus utama f1. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui pusat akan diteruskan tanpa dibelokkan. Kemudian yang ketiga yaitu sinar datang seolah-olah menuju fokus utama atau f2, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan proses terbentuknya bayangan pada lensa cekung atau lensa negatif dapat kalian pahami dengan memperhatikan ilustrasi berikut ini ya. Pertama, kita gambarkan garis vertikal yang menandakan lensa negatif. Kemudian, gambarkan sumbu utama dan beri tanda fokus utama, yaitu F1 dan F2. Lalu, gambarkan suatu garis yang tegak lurus dengan sumbu utama yang menandakan suatu benda, misalkan adalah XY. Kemudian, gambarkan berkas sinar sejajar dengan sumbu utama yang berasal dari ujung benda, yaitu di titik Y. Kemudian, sinar ini dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus F2. Selanjutnya, gambarkan sinar kedua melewati pusat yang berasal dari titik Y. Titik yang merupakan perpotongan sinar pertama dan kedua adalah bayangan titik Y aksen. Kemudian, tarik titik Y aksen tegak lurus ke sumbu utama dan beri titik ini misalkan X aksen. Titik X aksen, Y aksen merupakan bayangan benda XY. Dan sifat bayangan yang terbentuk pada ilustrasi berikut adalah maya, tegak, dan diperkecil. Oh ya anak-anak, bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tidak hanya seperti yang barusan kita bahas loh, namun ada yang berbeda. Sifat bayangan pada lensa cekung juga tergantung pada lokasi benda berada. Coba perhatikan pembentukan bayangan dari tiap-tiap kasus benda yang berbeda berikut ini. Yang pertama, benda di antara tak hingga dan 2F1. Maka dalam hal ini sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian yang kedua, benda di antara F1 dan pusat optik akan membentuk sifat bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian, benda di antara 2F1 dan F1, dalam hal ini sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Setelah masing-masing kasus tadi kita satukan, ternyata tidak peduli bendanya berada di mana, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat sama kan? Oke, sekian dulu pembahasan dari Pak Rifai. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang rumus lensa. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!